Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iqbal Dika Ananda Jaya dengan 121210238. Di sini saya akan presentasikan tugas proposal saya yang berjudul tinjauan nilai produktivitas alat berat menggunakan sistem kombinasi pada proyek pembangunan Junction Palembang. Selanjutnya ada outline. Di outline ini ada pendahuluan, tujuan pustaka, dan ada materi, lalu ada metode pengujian. Untuk di bab satu adalah latar belakang. Proyek pembangunan Dageni dan sebagian bangunan memang menghidupkan Palembang hingga Layo dan Kamasan Kayu Agung merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat konektivitas di Pulau Sumatera. Sebagai bagian dari jaringan tol Trans Sumatera, proyek ini diharapkan dapat mempercepat perjalanan antara wilayah di Sumatera Selatan, meningkatkan efisiensi logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan yang strategis seperti Sumatera Selatan. Pada pelaksanaan proyek yang memiliki volume pekerjaan yang besar, keberadaan alat berat sangatlah dibutuhkan karena merupakan faktor penting terhadap selesainya berbagai pekerjaan yang ada di proyek tersebut. Penggunaan alat berat memiliki fungsi untuk mempermudah tenaga konstruksi dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan mudah serta durasi waktu penyelesaian dapat lebih singkat atau lebih mengefisienkan banyak waktu. Selanjutnya ada rumusan masalah pada tugas proposal saya ada dua, yaitu yang pertama ada berapakah produktivitas yang dihasilkan alat berat pada pekerjaan tanah proyek pembangunan Jalan Palembang. Yang kedua ada bagaimanakah kombinasi alat berat yang baik pada pekerjaan tanah pada proyek pembangunan Jalan Palembang. Selanjutnya ada ruang ikut. Yang pertama, jenis alat berat yang ditinjau adalah ekskavator, bulldozer, kontraktor, dan dumper. Yang kedua, ada pekerjaan tanah yang ditinjau adalah penebuan timber. Yang ketiga, jam kerja alat berat merupakan jam kerja normal, yaitu jam itu akan jam hari. Yang keempat, kondisi kelayakan alat berat yaitu 80% sampai 90%. 5. Persamaan digunakan berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2023. Yang keenam, studi kasus terletak pada Kabupaten Ogan-Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketujuh, alat-alat yang ditinjau dihitung berdasarkan sistem sewa. Selanjutnya, tujuan penelitian pertama adalah menghitung produktivitas yang didasarkan alat berat pada pekerjaan tanah proyek pembangunan Jansen Palembang. Yang kedua, menganalisis kombinasi alat berat yang baik pada pekerjaan tanah proyek pembangunan Jansen Palembang. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, menambah pengetahuan dalam menghitung produktivitas alat berat pada pekerjaan tanah proyek Jansen. Yang kedua, sebagai evaluasi pada kinerja produktivitas alat berat yang ada di lapangan ini. Yang ketiga, sebagai referensi kepada peneliti atau itu pengamat mengenai perhitungan produktivitas alat berat. Yang kedua, bab 2, tujuan pustaka dan landasan teori. Untuk tujuan pustaka ada penyusun terdahulu sebagai catatan dalam pembuatan tugas proposal ini. Saya mengamati beberapa penelitian terdahulu. Saya dari masukan 5 penelitian terdahulu untuk saya tampilkan di PPT ini. Yang satu sebagai referensi sebagai pertimbangan untuk melakukan penelitian ini, maka pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa hasil penelitian yang sejenis atau sudah pernah dilakukan sebelumnya sebagai bahan acuan agar penulis dapat memperoleh informasi mengenai topik pembahasan yang dilakukan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aryo Yusuf Petiar dengan judul analisis produktivitas penggunaan alat berat pada pekerjaan tanah, informasi pada proyek pembangunan gedung tuntutan profesi Guru Universitas Malang. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas produksi dari masing-masing alat berat, mengetahui berapa faktor-faktor pekerjaan alat berat, dan mengetahui biaya masing-masing alat berat dan biaya total dari semua alat berat yang digunakan. Hasil dari analisis pada penelitian ini yaitu pekerjaan tanah didapatkan volume galian sedengan 662,0352 meter kubik.
menggunakan alat berat 1 unit ekskavator dengan produktivitas 22,504 meter kubik per jam. 2 dump truck 15,551 meter kubik per jam dan 1 bulldozer 14,02 meter kubik per jam dengan waktu pekerjaan tanah 5 hari. Pada pekerjaan fondasi dengan jumlah titik bor sebanyak 213 dengan kedalaman 19 meter menggunakan alat berat bor mesin dengan produktivitas 4,22 meter kubik per jam. Power crane 20,03 menit per fondasi dan mixer truk 6 kubik dengan total waktu pekerjaan masih 58 hari. Biaya total dari alat berat yang dianalisis pada pekerjaan dan pekerjaan fondasi dengan waktu pekerjaan 63 hari sebesar 1.330.530 juta 513.313.390 rupiah. Nah, ini landasan teori yang pertama dan manajemen alat berat. Menurut Presyanti 2008 dalam bidang teknik sipil, alat-alat berat digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Saat ini, alat berat merupakan faktor penting dalam terutama proyek-proyek konstruksi dengan skala yang besar. Tujuan penggunaan alat-alat berat tersebut untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah pada waktu yang relatif lebih singkat. Alat berat yang umum dipakai dalam proyek konstruksi antara lain bulldozer, alat gali, bentuk eskavator seperti backhoe, konser, alat pengangkut seperti loader, truk, dan konser welder, alat pemayat tanah seperti roller dan kompaktor dan lain-lain. Penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi dan situasi lapangan pekerjaan akan berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produktivitas, tidak tercapai jadwal atau target yang sesuai yang telah ditentukan, atau kerugian biaya berkaitan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, sebelum menentukan tipe dan juga peralatan dan attachment-nya sebaiknya dipahami terlebih dahulu fungsi dan aplikasinya sehingga perencanaan dapat dibuat dengan baik. Selanjutnya ada jenis alat berat. Yang pertama ada ekskavator. Ekskavator merupakan alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah atau material yang levelnya di bawah dari kedudukan tempat backhoe berada. Selain untuk menggali, backhoe dapat dimanfaatkan sebagai alat pemuat. Hasil galian langsung diangkat, bagian atas atau revolusi unit diputar sampai dekat berada di atas dump truck. Kemudian dump truck mendekati backhoe sampai terjangkau backhoe. Yang kedua ada bulldozer. Menurut Parizen 2003, bulldozer adalah salah satu alat berat yang mempunyai roda rantai atau trackflow untuk pekerjaan yang berguna yang memiliki kemampuan traksi yang tinggi. Bisa digunakan untuk menggali, mendorong, mengusur, meratakan, menarik beban, menimbun, dan lain-lain. Mampu beroperasi di daerah yang lunak sampai keras. Yang ketiga, vibration roller. Vibration roller merupakan alat berat yang berguna untuk memadatkan material dengan memberikan tekanan dan getaran terhadap material yang bawahnya. Dengan adanya getaran tersebut, maka partikel yang lebih kecil akan mengisi rongga di antara partikel-partikel yang lebih besar, serta dengan adanya tekanan statis. Juga, tanah akan dapat padat dengan kekosongan minimum. Alat berat ini punya roda depan besi dan roda belakang karet. Roda besi digunakan untuk memadatkan tanah, sedangkan roda karet untuk kembang yang berfungsi untuk menjaga agar alat tidak mengalami slip. Yang keempat ada dump truck. Menurut Rohmanadi 1992, dump truck adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan material pada jarak menengah sampai jarak jauh 500 meter atau lebih. Muatannya diisikan oleh alat pemuatan, sedangkan untuk membongkar muatannya alat ini dapat bekerja sendiri. Selanjutnya ada biaya operasional alat berat. Biaya operasional alat berat diuraikan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 1. Biaya bahan bakar. Kebutuhan bahan bakar tiap dan diukur berdasarkan data tenaga kerja mesin penggerak sesuai dengan yang dicantumkan dalam manual pemakaian bahan bakar yang digunakan pada proses produksi. Yang kedua, biaya minyak pelumas. Biaya minyak pelumas meliputi minyak pelumas mesin, minyak pelumas hidrolik,
pemasukan misi dan minat pemas dan kebutuhan pekerjaan dihitung berdasarkan kebutuhan bidang minat pemas dibagi beberapa jam. Minat pemas yang bersangkutan harus diganti dengan manual pemeliharaan dan dari pabrik pembuat. Yang ketiga, biaya bengkel. Yang biaya bengkel sendiri mencakup seperti saringan filter udara, saringan bahan bakar, saringan minyak kali pelumas, perbaikan ringan, dan perbaikan ringan lainnya. Yang keempat ada biaya perawatan dan perbaikan. Biaya perawatan berupa biaya pengganti ban untuk peralatan yang menggunakan ban. Biaya pengganti komponen sembilan yang haus namun yang penggantinya sudah dijadwalkan. Seperti setir dan face blower, pada jaw crusher, cutting edge, pada pisau body dan lain-lain. Selanjutnya ada pengganti baterai atau ECU. Lalu ada perbaikan anti-crash dan attachment termasuk pengganti suku badan. Yang kelima, upah operator. Berdasarkan upah untuk operator atau driver dan pembantu operator diperhitungkan dengan sesuai dengan besaran keuntungan upah kerja. Tapi faktor per jam diperhitungkan upah 1 jam lebih efektif, lebih efektif. Ketiga, pada metodologi penentuan. Untuk jenis penilaian sendiri digunakan pada itu jenis penelitian sudah digunakan pada tugas ini yaitu penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan serta menjelaskan secara rinci permasalahan berdasarkan seluruh data yang didapat ketika proses pengamatan objek telah didapatkan hasilnya. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu di lapangan, guna memperoleh data yang dibutuhkan. Setelah data diperoleh, maka peneliti menghitung berdasarkan data tersebut, kemudian dilakukan analisis pada objek yang diteliti. Untuk lokasi proyek sendiri yang digunakan untuk tugas ini yaitu di Oganida Provinsi yang dimana Provinsi Sumatera Selatan, di mana lokasi ini bertujuan untuk menghubungkan jalan tol Palembang Raya dengan jalan tol Keramasan Kayagung yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi di wilayah tersebut. Selanjutnya ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data pada penelitian ini dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi studi kasus. Berikut merupakan data primer pada penelitian ini. Yang pertama ada data jenis alat berat, lalu ada data tipe masing-masing alat berat. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi bersangkutan yang berfungsi sebagai informasi tambahan. Untuk data sekunder yang didapatkan dari tempat penelitian sendiri berupa brosur alat berat, harga satuan pekerja konversi atau HTSK, akan hilir Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, subdrawing cross section. Ini bersifat opsional. Berikutnya ada diagram alir. Untuk diagram alir seperti berikut ini, yang dinilai pada mulai lalu studi pendahuluan lalu pengumpulan data yang itu data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mendapatkan data jenis alat berat dan data tipe alat berat, lalu data sekunder bersifat alat berat, basic phase penempatan organ hilir, lalu ada yang tiga dasar dari cross section. Selanjutnya dari setelah mendapatkan data primer dan data sekunder, lanjut ke proses selanjutnya untuk pengolahan data, di mana perhitungan data dilakukan 3 perhitungan. Yang pertama perhitungan untuk berat, yang kedua perhitungan data biaya berat, yang ketiga perhitungan alternatif kombinasi alat berat. Setelah itu yang kedua analisis data, lalu pembahasan dan kesimpulan, dan selesai. Sekian presentasi yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.